Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Segala puja kita persembahkan untuk Allah Tabaraka wa taala. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita puji dan kita puja. Ketika kita salat kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Ketika kita berkurban kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb tempat kita meminta, tempat kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami beribadah dan padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian sahabat yang salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi kita yang mulia, dialah uswah kita, dialah suri tauladan kita yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada Rasulullah suri tauladan baik kalian bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat kelak. Para jamaah kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullahu jami'an. Di dalam kehidupan ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dan ketika seorang muslim atau muslimah dia berjalan di muka Allah Subhanahu wa taala, maka ada rambu-rambu yang harus dia jauhi. Yang harus dia lakukan adalah taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala menentukan para nabi dan rasul. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah, hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pastilah pernah melakukan perbuatan kesalahan dan dosa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, mengajarkan kepada umatnya agar bagaimana istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada seorang yang dari kecilnya dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia dewasa, sampai dia meninggal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang dahulunya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir kehidupannya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ketika kita hidup, kita harus tahu bagaimana agar kita istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat. Kalau seorang kepala rumah tangga dia bisa menyelamatkan dirinya, niscaya dia akan bisa menyelamatkan anak, istrinya, keluarga besarnya. Tapi kalau dia lemah, dia tidak memiliki kekuatan iman, tidak memiliki kekuatan amal soleh, maka bisa jadi rumah tangganya rumah tangga yang tidak islami, yang tidak menuju surga Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keistiqomahan, tidak ada iman, tidak ada amal soleh, tidak ada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka rumah tangga itu akan runtuh. Baik dunia maupun akhirat para jamaah. Dan kiat yang pertama di antara sebutan para ulama adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musalul qulub sharif qalbi ala taatik. Wa zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wa zat yang membolak-balikan hati, memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Inilah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita baca para jamaah.
Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah agar hati kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mudah kita melaksanakan salat, mudah kita melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah sunnah, mudah para wanita, istri-istri kita, anak perempuan kita agar mereka senantiasa menggunakan jilbab menutup aurat ketika keluar rumah. Mudah bagi mereka ketika istiqomah untuk salat tepat waktunya. Yang mereka tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan hati kita, Pak. Ketika kita mendengar azan, langsung tergerak hati kita untuk mengambil wudu, untuk salat, untuk berangkat ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang besar. Inilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda satu hadis, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbi wa sajidun, seorang yang paling dekat kepada hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia lagi sujud, lagi sholat. Dia letakkan kening dia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang dekat dengan Allah. Kemudian kata Nabi SAW, faksir wa doa, maka perbanyaklah doa ketika kalian lagi sujud, kata Nabi Muhammad SAW. Itu artinya apa? Seorang hamba yang dia sering sholat, yang sering dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai kita meninggal, sampai napas kita yang terakhir, sampai napas kita mengembuskan napas yang terakhir para jamaah. Jadi doa itu penting. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, agar kita istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala, teruslah beramal soleh, teruslah mengamalkan ibadah-ibadah yang memang itu kita sanggup. Ada orang yang sanggup tapi dia tidak punya waktu. Ada orang yang tidak sanggup beribadah, dia punya waktu. Ada orang yang punya waktu, sanggup dia beribadah tapi nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala seorang lagi sakit baru ingat dia, nikmat kali sholat, nikmatnya puasa sunnah, nikmatnya baca Quran. Itu ketika dia sakit barulah teringat dia amal-amal soleh selama ini banyak yang dia tinggalkan, dia lupakan bahkan. Ada orang yang super sibuk, ketika dia teringat saking sibuknya susah baca Quran, banyak proyek, banyak pekerjaan, gak bisa dia baca Quran. Maka bapak yang Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, para jamaah, kita hendaknya mengetahui bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu-waktu yang lapang, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah di sini nggak harus banyak, tidak harus berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda satu hadis, a'malu habilallah adwamu inqal. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit tapi continue, atau amalan lakukan terus menerus tapi continue. Sholat sunnah dia 2 rakaat tapi rutin, setiap hari dia sholat sunnah, lebih baik daripada dia semalam suntuk sholat sunnah tapi sebulan lebih atau 2 bulan atau setahun dia tinggalkan sholat sunnah itu. Lebih baik dia 2 rakaat tapi continue. Misalnya dia 2 rakaat sholat duha continue, masya Allah. 2 rakaat mungkin sholat tahajud malam, ini masya Allah. Walaupun ini sunnah para jamaah, ini agar kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang ikhlas insya Allah akan kekal. Maka lillah fa minal baqi, sesuatu yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka akan kekal. Allah Subhanahu wa taala akan bantu menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ikhlas.
Kita benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, salat karena Allah Subhanahu wa taala, berzikir karena Allah Subhanahu wa taala, baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah infak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berusaha ikhlas terus para jamaah. Ibadah apapun yang kita lakukan, datang ke masjid kita sholat ikhlas, bukan karena manusia, bukan karena jabatan, bukan karena pujian, tapi hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa muslimin kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian kiat yang berikutnya agar kita istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala adalah perbanyak muhasabah. Kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar dalam ketaatan pada Allah, ataukah sebaliknya kita dalam kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala? Kita harus muhasabah. Kita tidak lama tinggal dunia ini, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian tidak pandang bulu, baik tua muda ataupun yang kecil, Allah Subhanahu wa taala bisa cabut nyawanya, dan kematian itu nggak tahu kapan datangnya. Tapi jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara 60 sampai 70 tahun itu akan datang kematian. Yang lebih dari itu sedikit kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Amari ummati ma baina 70." Umur umatku, umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu hanya sedikit kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mempersiapkan bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju akhirat, menuju liang kubur. Kita tanya diri kita, sudah berapa banyak amalan yang kita bawa? Sudahkah kita mempersiapkan bekal nanti ketika di alam kubur? Sudahkah benar sholat kita? Sudahkah benar amal-amal kita yang lainnya? Apa yang kita bawa dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah sudah diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini kita harus muhasabah. Kita introspeksi diri kita para jamaah. Dan kita semua akan meninggal. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari sekarang baik tua maupun muda persiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidupin diri kita ini dalam kehidupan yang baik, yang soleh bagi kaum hawa. Maka jangan jadikan hari kita hari-hari maksiat. Cobalah kita berusaha untuk mencari hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang diri Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin sidang Jumat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha keras minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari kita, di setiap doa kita. Dan kita doakan saudara-saudari kita yang mungkin sebentar lagi mereka akan melaksanakan ibadah haji. Kita doakan agar semuanya lancar, kita doakan agar mendapatkan haji yang mabrur, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji mabrur tidak ada balas kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Karena haji termasuk amal ibadah bagi yang mampu. Maka ini termasuk tanda-tanda bagi orang yang dia semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka hendaknya dia niatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan insyaallah keistiqomahan jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.